Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada ibunda sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada agenda Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini secara online ya. Alhamdulillah, ya lumayan lah, ramai yang datang ya. Kalau nanti bisa sampai 100 nih kalau online ya. Jadi kalau biasanya kajian-kajian yang sifatnya offline ya, mungkin ada yang dari luar daerah ya. Jadi mohon maaf nih tidak bisa kita fasilitasi ya. Tapi hari ini kita coba untuk bagaimana agar ayah bunda bisa hadir pada kesempatan kali ini. Baik ayah bunda, bersyukur kita kepada Allah SWT pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena Allah itu memberikan kepada kita tuh bukan karena kita yang meminta, tapi karena Allah tuh begitu penyayang kepada kita, memberikan banyak hal kepada kita. Maka sudah sepatasnya kita menunjukkan bagaimana rasa kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan cara kita menggunakan nikmat Allah itu dengan sesuai apa yang diperintahkan sama Allah SWT. Ya, Allah mesti memberikan kita kehidupan yang berkecukupan, ya kan? Nah, maka kita sisihkan uang, harta yang kita punya, bahkan jiwa kita, bahkan waktu yang kita punya untuk bagaimana ada kontribusi kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Islam tentunya. Nah, maka ya bunda sekalian, kita flashback ke belakang, apakah selama ini kita hanya fokus untuk hidup untuk diri sendiri saja, kita egois, atau kita ada ikut serta nih berperan dalam rangka untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang selama ini kita tahu bahwasanya Rasulullah itu adalah sosok terbaik, sosok teladan, sosok yang perlu kita contoh, ya kan? Nah, maka pertanyaannya, apakah kita juga ikut serta nih memperjuangkan apa yang Rasul perjuangkan ketika beliau diamanahkan menjadi Rasul pada masa lalu? Maka, ayo sekalian, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang nanti akan siap meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Bukan sekedar dia itu pintar matematika, pintar fisika, tapi apa peran dia untuk agama kita ini, dimana dengan kondisi yang sekarang luar biasa ya bunda ya, umat Islam seperti terkucilkan ya. Kita yang sedang berada di negeri yang penuh dengan umat Islam, apakah kita bangga dengan Islam itu sendiri? Banyak anak-anak kita ya bunda sekalian tidak bangga dengan keislaman mereka. Mereka ketika berkumpul bersama teman-temannya, bahkan mereka memilih untuk tidak sholat. Karena apa? Malu sholat, Masya Allah, malu sholat, ya kan? Itu baru ibadah yang wajib loh gitu kan. Nah, maka kita berupaya bagaimana agar anak-anak kita ya tidak sekedar untuk menjadi orang yang melakukan hal-hal yang wajib saja. Kalau hal yang wajib itu memang sudah sepantasnya kaum muslim itu melakukan hal-hal yang wajib seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya ya kan. Nah, maka sekarang bagaimana kita tuh mengupayakan agar ananda ini yuk ikut serta yuk dalam rangka untuk menyadarkan orang-orang yang selama ini mereka nggak sholat nih. Mereka yang selama ini cukup tidak bangga ya, cukup anti dengan Islam, nggak bangga sama keislaman itu sendiri. Anak-anak kita menggunakan jilbab hanya karena mengikuti peraturan sekolah. Sementara di luar sana ketika mereka keluar ya ke mall, mereka tidak menggunakan jilbab lagi. Kenapa? Karena nggak diingatin sama gurunya. Kan ibu guru kan juga nggak lihat, kan ustadz juga nggak lihat. Nah, maka ini mereka beribadah, mereka menggunakan jilbab, mereka menutup aurat yang laki-laki juga bukan karena Islam itu sendiri, bukan karena Allah, tapi karena mereka takut sama gurunya. Nah, ini perlu kita support juga ya bunda ya. Di sekolah kita berikan pemahaman, maka harapannya di rumah juga demikian. Kami pernah menemukan ya, ada siswa yang tapi ya masih SD ya, jadi masih SD, ditanya kenapa kamu nggak pakai jilbab, kami ditemukan di mall, kenapa nggak pakai jilbab? Katanya apa? Bunda kami boleh katanya. Ya, nah ini kita khawatirkan ya bunda ya. Itu akhirnya membuat Islam itu asing justru di rumah kita sendiri. Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW ya ketika beliau berdakwah, beliau siap untuk berkorban, siap berperang, turun ke medan jihad. Nah, sementara kita hanya mempertahankannya saja begitu sulit. Nah, maka kita nggak bisa sendirian, kita perlu kolaborasi. Sekolah melakukannya juga, harapan juga di rumah kita melakukannya juga. Nah, semoga kita yang masih
diikat hatinya oleh Allah SWT untuk senantiasa bangga dengan Islam itu sendiri, kita terus untuk bagaimana mengingatkan anak-anak kita. Mungkin bukan hari ini anak kita bisa mendapatkan hidayah. Mungkin bukan besok. Bisa saja ketika itu udah meninggal dunia baru anak kita sadar. Dia ingat apa kata-kata ayahnya, kata-kata ibundanya, sehingga membuat dirinya mau untuk insaf, mau hijrah. Nah itu makanya perlu kita terus menyampaikan seperti itu ya Bunda ya. Baik, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo Bunda sekalian, ya pada pagi hari ini alhamdulillah udah 100 nih pesertanya. Kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana sosok Rasulullah SAW yang saya yakin ayah bunda itu sudah tahu tentang sosok ini, tapi saya mengingatkan kenapa momentumnya tepat. Jadi Maulid Nabi Muhammad SAW itu bukan sekedar kita tahu tentang Nabi Muhammad itu lahirnya sama siapa, kemudian kecilnya sama siapa, apa yang beliau lakukan, dan saya yakin kita semua sini udah tahu itu karena udah bertahun-tahun kita ikuti Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah maka di sini saya akan mengambil satu screenshot perjalanan Rasulullah SAW untuk apa kita mengetahui sosok Rasulullah SAW ini dan apa yang bisa kita lakukan dengan hal itu. Ya, tadi sempat saya spill bahwasanya kalau kita saat ini begitu yakin dengan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itulah Nabi kita yang akan memimpin kita, membimbing kita, mengarahkan kita sesuai dengan keinginan Allah SWT. Kita yakin hal itu, maka kita pun juga senantiasa terus memperbaiki diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Tingkatkan pemahaman kita. Berikan kita, dekatkan diri kita dengan sumber-sumber ilmu. Di mana ilmu itu berada, yang membuat kita tuh semakin merasakan Allah itu ada. Semakin merasakan Tuhan itu ada. Semakin merasakan Nabi Muhammad itu begitu dahsyatnya perjuangannya. Nah maka saya, kalau latar belakang saya sebenarnya guru fisika ya Bunda ya. Tapi saya begitu konsen ya dengan Sirah Nabawiyah ini. Kenapa? Banyak anak-anak kita tuh nggak tahu kisah Nabi Muhammad SAW ya Bunda. Mereka tahu kisah tentang film-film Korea. Mereka tahu tentang film Avenger. Tapi mereka nggak begitu memahami, nggak paham tentang Nabi Muhammad SAW. Sementara kita tahu Nabi Muhammad ini adalah sosok yang perlu kita ikuti. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah SAW? Bagaimana kita tuh mau memperjuangkan apa yang dipikirkan sama Rasulullah SAW? Sementara kita tuh nggak tahu sosok Rasulullah SAW itu beliau ngapain ketika beliau itu berdakwah gitu. Orang hanya mengetahui Nabi Muhammad itu lahir Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal gitu ya. Kemudian Rasulullah Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah hijrah. Itu yang mereka ketahui. Mereka tidak tahu bagaimana Rasulullah berjuang di medan Uhud. Beliau berjuang di medan Badar, di medan Khandaq. Mereka nggak tahu itu ya Bunda sekalian. Nah maka perlu kita bikin mereka tahu tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW ini. Maka kalau saya sering ya mengatakan kepada anak-anak itu, ya, kalau kalian memang pengen ya menjadi orang yang mulia, maka tirulah sosok yang mulia itu. Dan kita nggak mungkin akan bisa menirunya jika kita tidak mendalami sosok itu. Oke lah kalian silahkanlah kalian tahu kisah tentang film Korea, artis-artis Korea, artis-artis Indonesia, sinetron, selebgram, silahkan pelajari itu. Tapi jangan kalian lupakan sosok yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW. Nah maka di sini saya tidak akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi perjuangan Rasulullah SAW itu. Dengan beliau lahir, so what? Apa yang beliau lakukan? Itu perjuangan, ayah bunda sekalian. Nah, maka kita sebagai kaum muslimin, ayah bunda sekalian, juga harus mengikuti beliau. Apa saja yang mesti kita lakukan? Untuk yang bisa kita lakukan untuk per hari ini. Yang pertama ayah bunda, adalah bagaimana Rasulullah itu ketika beliau berdakwah, beliau mengajak kaum muslimin itu masuk Islam. Apa tujuan beliau? Apakah kaum muslimin itu hanya yuk fokus sholat saja yuk? Enggak itu ya bunda. Mereka diminta oleh Rasulullah SAW berjuang. Bagaimana agar pemahaman tentang Islam ini itu bisa sampai ke semua lini. Enggak cuman ibadah saja. Banyak orang menggunakan Islam itu justru hanya pada ibadah saja. Jadi hanya pada saat di masjid saja, sholat saja. Padahal Islam ini bukanlah hal yang hanya digunakan untuk di masjid saja. Islam digunakan di semua tempat. Islam ini sempurna. Islam ini menyeluruh. Kita yang sekarang ada yang kerja di perkantoran, Islam bisa kita gunakan di situ.
Ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang sosial, ada yang di bidang budaya, ada yang di bidang pariwisata, ada yang di bidang ekonomi, politik, pendidikan. Kita gunakan Islam itu bisa semua. Nah, kalau kita menyadari bahwasanya Islam itu bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, berarti Islam harus ada di teman-teman kita juga, di tempat kita kerja juga. Berapa banyak perkantoran hari ini memberikan waktu istirahat untuk stafnya agar bisa sholat. Kalau dipisahkan, ya kadang ada tempat-tempat kerja itu mereka tidak menyediakan waktu untuk sholat Jumat lah bagi karyawannya. Mereka tidak berarti, udah itu konsekuensi kamu kerja di sini. Nauzubillah min zalik. Nah, makanya Bunda, ya Islam itu mengatur semua hal yang ada di dunia ini. Dari kita bangun pagi sampai tidur lagi, semuanya ada. Coba kita bangun nih. Apa yang bisa kita lakukan biasanya? Berdoa. Lalu apa? Bergerak kemana? Ke WC. Ke WC, Islam juga mengaturnya. Kaki mana yang kita masuk duluan? Kaki kiri. Ya kan? Kemudian apa lagi? Kalau kita mandi, juga ada doanya. Lalu kita berwuduk, kita keluar dari WC, ada lagi Islamnya. Keluar dengan kaki kanan. Masuk lagi, kita bercermin, ada lagi doanya. Semuanya ada. Kita kerja, nih kita lagi bekerja. Kita harus diminta untuk apa? Untuk jujur, untuk berkomitmen, untuk berkorban. Jangan kita bekerja yang ya seadanya, kita dituntut ikhlas. Itu kan perintah Islam. Nah, maka artinya apa? Islam itu dia menyeluruh. Dia bisa dipakai di semua lini. Berarti karena Islam itu mengatur semua kehidupan kita, maka Islam ini harus diketahui oleh orang-orang. Makanya Rasulullah SAW itu sangat gencar sekali kepada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Bagaimana beliau ingin banget mereka itu, yuk hidup dengan Islam yuk. Rasulullah pertama kali berdakwah secara terang-terangan itu adalah ketika beliau telah mendapatkan wahyu, dan 3 tahun pertama Rasulullah berdakwah secara terbatas. Beliau tidak menampakkan dirinya kalau beliau muslim. Kalau sekarang harusnya kita udah boleh menampakkan diri, maka kita harus bangga dengan Islam kita. Kalau ada orang ya mungkin keluar pas kondangan tidak pakai ya nampak aurat, kita nggak usah. Karena kita apa? Karena kita tahu kita ini muslim. Mungkin orang itu belum tahu. Nah, kalau kita yang sudah tahu tetapi tetap melakukannya, maka kita mengkhianati Rasulullah SAW. Begitu kecewa Rasulullah SAW. Nah, maka ini perlu kita kaji bagaimana Rasulullah itu berdakwah pada masa dulu. Beliau ingin sekali agar orang-orang itu yuk kita percaya ya Allah itu ada. Nah, lalu apa yang kalau kita udah percaya Allah itu ada, apa yang harus kita lakukan? Beribadah. Ibadah itu ada 2 macam. Ada namanya ibadah mahdoh, ada namanya ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu yang sifatnya vertikal ke atas. Jadi kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang lainnya. Misalnya bagaimana? Kita sedang membaca Al-Qur'an, kita sedang sholat, kita sedang berzikir. Itu ibadah secara langsung. Itu namanya ibadah mahdoh. Ada kategori yang kedua, ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang sifatnya horizontal kepada manusia yang lain. Makanya di sini kita inginnya muslim itu enggak cuman rajin sholat saja, tapi juga bermanfaat bagi orang lain dan dia menunjukkan keislamannya. Nah, maka ibadah ghairu mahdoh ini salah satunya apa bisa kita lakukan? Kita berinfak. Kalau ada orang yang sedang membangun masjid, kita bantu. Kalau di RT kita, di perumahan kita ada yang membuat agenda Maulid Nabi, yuk kita ikut serta. Jangan kita mengatakan, saya kan kerja, nggak ada waktu untuk datang acara itu, ya udahlah nggak usahlah kita bantu. Jangan seperti itu, kita ikut serta. Karena itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Kita tahu dalam sebuah potongan kisah Utsman bin Affan ketika beliau membeli sumur di Madinah, sumur Rumat namanya. Pada waktu itu kaum muslimin itu setelah beliau hijrah ke Madinah, mereka itu kekurangan air minum.
ada air minumnya di sebuah sumur namanya sumur umat tadi, tapi itu milik orang Yahudi. Dan pada waktu itu, ya, kaum muslimin itu ngeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kita ini kekurangan air minum. Lalu bagaimana caranya agar kita tuh bisa mendapatkan air minum yang cukup? Sementara air minumnya ada yang menjualnya sangat mahal sekali. Kami nggak sanggup ya Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu Rasulullah mengatakan, wahai kaum muslimin, siapa di antara kalian yang mampu meringankan beban saudara kita ini, maka baginya ada surga di situ. Maka pada waktu itu bergeraklah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Dia datang ke sana tempat orang yang menjual sumur air tadi di sumur tadi, namanya sumur umat tadi. Dia berkata kepada orang Yahudi tersebut, wahai orang Yahudi, ini sumurnya kamu jual berapa satu embernya? Sekian, kata dia. Wah, bisa nggak? Kamu mau nggak jual sumur ini? Wah, saya nggak mau, kata orang Yahudi itu. Saya nggak mau. Ini adalah investasi saya. Ya udah, nih saya kasih harganya lebih mahal deh. Tapi bisa nggak? Wah, nggak bisa, nggak mau saya, kata orang Yahudi tadi kan. Kalau mau setengahnya saja. Maksudnya setengah bagaimana? Kalau kamu beli setengah, berarti satu hari milik saya, besoknya milik kamu. Besoknya lagi milik saya, besoknya lagi milik kamu. Jadi ganti-gantian gitu. Wah, tapi harganya mahal sekali, kata Utsman bin Affan. Ya kalau kamu mau silahkan, kalau enggak ya udah. Nah, ya sudahlah, kata Utsman bin Affan. Akhirnya apa? Utsman bin Affan membeli sumur tersebut setengah. Lalu ketika Utsman bin Affan setelah membelinya, ia langsung menyampaikan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, silahkan bagi yang mau ambil air, silahkan ambil air itu. Sampai sepuas-puasnya, sampai cukup untuk besok, karena hari ini punya saya, besok bukan punya saya. Ambil itu. Bayar berapa, Pak Utsman? Gratis. Masya Allah. Utsman bin Affan ketika ditawarkan surga, beliau sangat cepat sekali mengambil peluang itu. Maka kaum muslimin itu ambil air dengan banyak ya, sampai penuh tuh embernya, lalu dibawa pulang. Keesokan harinya orang Yahudi lagi yang jual air. Air kan. Bu, air bu, ya. Ternyata minim yang membelinya. Bahkan nggak ada yang beli. Sehingga pada waktu itu orang Yahudi ini, wah ini gara-gara Utsman nih kan. Keesokan hari lagi, milik Utsman lagi. Utsman mengatakan, wahai kaum muslimin, silakan ambil air, silakan. Ini gratis nih untuk kalian. Gunakan untuk berwuduk lah, untuk apapun lah, untuk masakan kalian, untuk mencuci silakan. Diambil semuanya. Keesokan harinya lagi orang Yahudi itu jualan lagi. Nggak ada yang beli, kenapa? Orang sudah banyak mengambilnya kemarin. Lalu setelah itu orang Yahudi itu langsung ketemu sama Utsman bin Affan. Wahai Utsman, nggak adil seperti ini. Lah, nggak adil di mana? Kok saya nggak ada yang dapat untung? Lah, karena kita udah jelas nih. Hari ini punya saya, besok punya kamu. Kan gitu terus. Tapi ini nggak adil. Nggak adil di mana? Saya nggak dapat. Ya udah kalau gitu kamu jual aja lah semuanya pada saya. Daripada kamu rugi. Nah ya sudahlah, akhirnya apa? Sumurnya itu dibeli lagi sama Utsman bin Affan dengan harga yang setengahnya tadi. Jadi 2 kali lipat dibelikan. Lalu Utsman bin Affan mengatakan, wahai kaum muslimin, silakan gunakan sumur ini udah punya saya. Semoga kalian bisa menggunakan air ini untuk beribadah. Masya Allah SWT. Ya, jadi sumur itu masih ada di Madinah. Lihat betapa banyaknya amal jariah yang didapatkan sama Utsman bin Affan. Coba, bukan karena sholatnya pasti ya, sholatnya sudah pasti dapat pahala. Tilawahnya apalagi Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan pandai banget mendapatkan keberkahan Allah itu dari hal lain, dari sumur. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Apa investasi yang kita telah siapkan? Kalau kita cuma ngadalin ibadah yang wajib saja, itu pun Masya Allah ya bunda, masih banyak juga yang kita tuh mungkin sholatnya nggak khusyuk, nggak ikhlas, sholatnya masih main-main, kita nggak khusyuk sholatnya, apakah kita diterima? Soalnya nggak tahu kita. Maka kita perlu cerdas dalam beribadah. Dalam beribadah pun kita juga harus cerdas. Kita lihat nih, amal mana yang dia tuh besar, yang sifatnya tuh kayak investasi. Nah, kita kan tahu ya, ada 3 amal jariah yang kalau kita meninggal dunia, itu pahala akan terus mengalir. Dari mana saja? Ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya penting nih, ketika kita mengingatkan anak kita, ya, wahai anakku silakan sholat, ya sholat. Ingatin aja sholat, sampai dia bosan dengan kata-kata itu, nggak apa-apa.
Yang penting dia sholat. Bahkan dalam hadisnya, kalau anak tuh udah 7 tahun tapi masih belum sholat juga, itu kan nggak masalah dipukulin, tapi tidak dipukul dari wajah, diperbolehkan. Nah, kita ingatin. Tugas kita tuh mengingatkan. Bahkan Nabi pun juga demikian. Nabi pun hanya bisa mengingatkan kepada Abu Thalib, wahai paman, masuklah dalam Islam, masuk dalam Islam. Hanya mampu mengingatkan. Nabi Nuh mengingatkan anaknya, wahai anakku, sembahlah Tuhan, sembahlah Allah. Hanya mampu mengingatkan. Nabi Lut, wah banyak nabi-nabi yang hanya mampu mengingatkan. Kenapa? Yang mampu membolak-balikkan hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mengingatkan. Kalau seandainya satu narasi yang itu ternyata masuk di anak kita dan dia menggunakan pemahaman itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kita bisa mendapatkan investasi terbaik dari anak kita tadi karena dia menjalankan apa yang kita perintahkan. Baru anak kita. Belum lagi kalau kita bos, kalau kita pimpinan, belum lagi nanti bawahan-bawahan kita. Mungkin kita hanya nyentil aja. Mungkin waktu sudah zuhur kan. Ngumpul aja ya salat. Mungkin kita tuh kayak gurau saja. Pada waktu itu mereka belum tersentuh hatinya. Tapi bisa saja ada satu momen dia mau ikuti kata-kata kita dan akhirnya dia malu. Dia malu untuk enggak sholat pada waktu azan telah berkumandang gara-gara kita sering banget ngingatin dia. Maka ilmu yang bermanfaat bisa menjadi amal jariah bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, amal jariah itu adalah dari harta, sedekah, infak kita. Seperti Masya Allah ya, Utsman bin Affan itu luar biasa. Beliau ilmunya banyak, bahkan beliau jadi pemimpin ya kan. Kemudian beliau juga infaknya luar biasa. Itu baru satu cerita dari Utsman bin Affan. Masih banyak lagi cerita Utsman bin Affan yang sangat dermawan sekali. Belum lagi yang lainnya. Banyak sekali Utsman bin Affan itu. Nah, maka kita ini bagaimana? Kalau kita cuma ngandalin sholat tadi, saya bilang tadi, kalau kita cuma ngandalin sholat saja, wallahu alam, kita nggak tahu apakah sholat kita diterima apa enggak. Maka perlu kita kreatif dalam beribadah. Bisa dengan ilmu, dengan kita memberikan nasihat, ya. Kemudian kita bisa berinfak. Jadi nanti misalnya ada juga nih ayah bunda, biasa itu ada juga nih ayah bunda yang sering kali tuh bikin agenda buka bersama nih di rumah kami. Jadi anak-anak tuh dibawa ke rumah untuk acara bukber. Masya Allah itu kan kami juga terharu ya dengan beberapa ayah bunda itu mengajak anak-anak ke satu kelas dia itu untuk berbuka puasa bersama. Ya itu jadi amal jariah juga. Ya kan? Ada yang berinfak untuk Palestina, ada yang berinfak untuk kelasnya. Kadang ada juga tuh saya pernah jadi wali kelas kan. Ustadz, ini ada sapu Ustadz untuk kelas. Masya Allah gitu kan. Nah itu cerdas dalam beribadah. Ya. Nah, yang ketiga amal jariah itu berasal dari doa dari anak yang soleh. Itulah kenapa ayah bunda menyekolahkan anak di sekolah Islam. Apa tujuannya? Kita ingin anak kita ini jadi anak yang soleh. Dan nanti dia akan mendoakan kita. Bayangkan kalau anak kita itu nggak soleh, nggak dekat sama agama, entah ada apa tidak dia mendoakan kita. Nggak tahu mungkin dia mungkin tidak dia menganggap dia tuh hidup karena dirinya sendiri bukan karena orang tua. Apalagi pada dia udah kerja besok, dia udah bisa dapat penghasilan. Mungkin jasa kita dilupakan, bahkan mungkin dia akan membenci kita. Gara-gara apa? Dulu ibu tuh sering kali marahin saya. Dulu ayah tuh sering marahin saya, maka saya pernah dipukulin. Sehingga apa? Dia menghilangkan jasa kita. Nauzubillah min zalik ya. Semoga anak kita tidak. Nah, maka perlu bagaimana cara agar mereka ini mau melaksanakan hal-hal yang demikian? Maka dekatkan dia dengan agama, dengan Islam. Sehingga mereka beribadah bukan takut karena kita, tapi takut karena ada yang mengawasinya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya agar mendidik anak-anak seperti ini? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita berikan mereka pemahaman. Karena orang yang mau itu karena dia tahu. Kalau dia sudah tahu, dia akan mau, ya. Maka berikan pemahaman. Maka sangat tepat ayah bunda bagaimana memfasilitasi anak-anak untuk berada di lingkungan Islami, berada di lingkungan di sana Allah sangat diperkenalkan. Agar apa? Agar mereka tahu hidup ini ada Allah yang mengaturnya. Mereka udah mau sholat saja, Masya Allah ya, di era sekarang banyak saya temukan juga para mahasiswa, bahkan jangankan mahasiswa ya, yang udah tua aja, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu,
itu masih ada juga ya belum sholat ya bunda, masya Allah ya. Nah, alhamdulillah kita masih berada di circle yang positif, ya. Nah, maka yang pertama adalah tugas kita sebagai kaum muslimin memberikan pemahaman. Rasulullah SAW berdakwah itu, setelah beliau berdakwah masuk orang itu ke dalam Islam, apakah beliau meninggalkan begitu saja? Tidak. Rasulullah sering kali, rutin sekali membuat perkumpulan-perkumpulan, bikin pengajian-pengajian di rumah Darul Arqam, di rumah Arqam bin Abil Arqam. Disitulah tempat kaum muslimin berkumpul. Rasulullah menguatkan kaum muslimin di sana. Mulai dari tahun 5 kenabian sampai Rasulullah hijrah, disitulah mereka berkumpul. Rasulullah menguatkan. Bahkan ada hadis yang mengatakan, jadi ada seorang sahabat, dia mengeluh ketika beliau berada dalam majelis ilmu, beliau begitu merasakan energi yang luar biasa. Beliau pengen banget berjihad, beliau pengen banget beramal baik. Lalu setelah beliau pulang dari majelis itu, beliau mengatakan, kok saya nggak mengingat surga ketika saya pulang ke rumah. Saya merindukan kembali bersama dengan orang-orang yang menguatkan saya. Nah, inilah pentingnya sebuah pertemuan ya yang saling menguatkan. Maka di Nur Ilmi, untuk ayah bunda yang domisilinya di kota Jambi dan sekitarnya, kita adakan majelis ilmu untuk para bunda, untuk para ayah. Kita sediakan malam. Biar apa? Biar kita ada yang kita perbincangkan, bukan sekedar perbincangan tentang dunia, bukan tentang memperbincangkan tentang pekerjaan kita. Yang kita bincangkan itu adalah tentang agama. Bukan terkait bagaimana agar orang itu masuk Islam banyak-banyak. Enggak itu. Kita fokus kita bukan bagaimana agar orang non-muslim masuk Islam. Bukan itu. Tapi bagaimana muslim menjadi semakin bangga dengan keislamannya. Apa strategi kita? Nah, maka ini yang bisa kita lakukan adalah berikan pemahaman yang kuat kepada kaum muslim itu sendiri. Nah, maka kalau kita sebenarnya kalau kita tuh sebagai muslim, kita tuh sudah sejatinya berkomitmen untuk terus menambah pemahaman kita tentang keislaman. Nah, tapi kami udah tahu, bukan sekedar tahu, tapi kita butuh mengingatkan. Ayah bunda, anak-anak kita di sekolah kita ingatkan terus. Sholatnya bagaimana, wudhunya harus bagaimana. Karena kalau ada yang mengingatkan, dia awalnya terpaksa untuk melaksanakan itu. Tapi kita tahu konsepnya dalam ilmu psikologi, ketika seseorang itu telah melakukan sesuatu yang berulang kali, maka hal yang biasa tadi menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi sebuah karakter. Kalau karakter udah terbentuk, dia udah terbentuk karakter seperti itu, maka itulah takdir hidupnya. Maka takdir hidup kita itu tergantung pada kebiasaan kita. Nah, maka kita membiasakan. Nah, termasuk ini pemahaman. Kita senantiasa berada dalam lingkungan-lingkungan yang sifatnya Islami. Di situ dibahas tentang ketuhanan, tentang Allah, tentang Islam, tentang Rasulullah, tentang perjuangan bagaimana. Apa sih peran kita sebagai muslim ini? Apakah hanya untuk hidup saja? Kalau hanya untuk hidup saja, ya, hewan-hewan pun di hutan juga hidup. Tapi kita punya tugas yang lain. Apa tugas itu? Kita bisa baca dalam Al-Quran. Tugas yang pertama adalah karena apa? Karena kita diminta untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah yang saya maksud tadi ada dua. Ibadah yang sifatnya vertikal dan juga horizontal. Yang sifatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sosial. Nah, itu peran kita. Kenapa kita menggerakkan majelis taklim? Itu ibadah juga. Bagaimana kita mengajak orang-orang di sekitar kita ketika azan, udah sholat belum? Itu adalah juga ibadah ya bunda. Karena orang banyak mengartikan yang namanya dakwah itu harus di atas mimbar. Ini salah. Padahal Islam masuk ke Indonesia berasal dari para pedagang kaum muslimin. Mereka berdagang bukan di mimbar. Pada waktu itu kaum muslimin belum banyak di negeri kita. Dari mana mereka berdakwah? Dengan harta mereka, dengan dagangan mereka, dengan penampilan mereka. Pada waktu itu kaum muslimin masih sedikit di Indonesia ini. Tapi karena mereka berasal dari Arab, pedagang-pedagang Arab datang ke negeri kita menggunakan jubah, rapi, sering mandi. Di mana pada waktu itu orang-orang Nusantara tidak seperti itu. Sehingga orang tertarik dengan Islam itu karena apa? Karena melihat kaum muslimin itu sendiri. Bukan karena mereka berdakwah secara terang-terangan yang
kamu harus masuk Islam dipaksa, enggak. Tapi mereka masuk Islam karena mereka melihat kaum muslimin itu patut untuk diteladani. Di mana era sekarang banyak di antara kita yang muslim tapi hanya Islam di KTP. Nah, itu tugas pertama kita adalah beribadah, baik itu ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Yang kedua, tugas kita adalah sebagai apa? Sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam Al-Baqarah ayat 30. Ya. Khalifah. Khalifah itu okelah pemimpin, tapi tugas inti dari pemimpin itu apa? Mengelola. Mengelola apa? Ya, kalau seandainya kita sekarang menjadi kepala keluarga, mengelola keluarga kita. Bagaimana agar mereka ini senantiasa berada dalam bingkai Islam. Kalau kita sedang menjadi seorang pemimpin yang ada di kantor kita, bagaimana orang-orang ini yang ada di bawahan kita, mereka beraktivitas dalam bingkai Islam. Itu yang kita lakukan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Maka itulah yang Nabi Muhammad inginkan kaum muslimin itu. Bukan sekedar mereka hanya fokus saja ibadah sendiri. Enggak. Nah, maka untuk membangun generasi seperti ini, mereka harus satu tadi, pemahaman mereka harus benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka harus nanti ikhlas dalam beramal. Jadi bagaimana kita menghadirkan generasi-generasi muslim yang tadi yang pertama dia paham bahwasanya Islam itu enggak cuma ibadah yang sifatnya wajib saja, tapi ada ibadah yang sosial. Yang kedua lah dia ikhlas dalam beramal itu. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita di kantor, ya kan? Kenapa nggak ingatin orang itu sholat, itu kan? Kan nggak digaji juga. Ini kalau masih kata kan nggak digaji juga, berarti kita belum ikhlas. Ya, yuk kita jadikan kita adalah dai, apapun profesi kita. Dai di sini bukan berarti orang yang di atas mimbar. Kita sebagai dai untuk anak kita. Yang suami dai untuk istri kita. Bagi ibu-ibu dia adalah daiyah bagi anak-anaknya, daiyah bagi adik-adiknya. Begitu. Kita dai apapun profesi kita adalah dai. Nah, dai di sini harapannya dia bukan mau menyampaikan kebaikan karena dibayar. Kalau demikian nggak ada yang ikhlas. Kalau seandainya orang semuanya di negeri kita, di agama di dunia ini mereka nggak ikhlas, nggak ada orang yang mau ikhlas, nggak ada orang yang mau menyampaikan nasihat, wah kita jadi kacau, negeri kita akan jadi kacau. Nggak ada orang yang mau ingatin, orang mau mencuri terserahlah, orang yang mau berbuat zolim terserahlah. Toh kalau kita mau ingatin kita nggak digaji kok, nggak dibayar. Nah maka kita butuh orang-orang yang ikhlas hari ini ya Bunda. Yang pertama tadi orang yang paham bahwa Islam itu nggak cuma ibadah yang wajib saja, tapi ada peran untuk masyarakat juga. Yang kedua kita butuh muslim yang mereka ikhlas, bukan beraktivitas karena uangnya, karena ada sembakonya, tapi ikhlas. Yang ketiga adalah kita ingin kaum muslimin mereka beraktivitas dalam bingkai Islam. Beraktivitas dalam bingkai Islam. Kita hidup boleh, silakan hidup, nggak apa-apa. Ya memang kita untuk hidup, tapi dalam bingkai Islam. Misalnya kalau kita makan, gunakan tangan apa? Tangan kanan, ya kan? Kalau bisa, harapannya kita duduk. Sehingga apa? Orang bangga dengan Islam karena melihat muslimnya itu bisa diteladani. Ini kita katanya muslim ini, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, tapi kenapa di penjara paling banyak kaum muslimin? Berarti kita tuh sekarang lah minim teladan. Siapa yang harus mengubahnya? Siapa yang harus memulainya? Kita. Ya, kita yang harus memulainya. Maka perlu kita lakukan bagaimana agar orang-orang yang mau beraktivitas dalam Islam ini harus dibiasakan. Ya, jadi di sekolah ya, para siswa, anak-anak ayah bunda itu kita paksa dan tanda kutip ya, kita paksa agar mereka tuh mau baca Quran 1 hari 1 juz. Kita paksa agar mereka tuh paginya tuh bisa sholat duha. Ya, kita paksa dulu. Kenapa? Karena kita ingin mereka tuh mau beraktivitas dalam bingkai Islam. Yang keempat, kita berharap mereka akan mau terjun ke medan juang ya Bunda.
Bukan sekedar beribadah untuk tadi ya diri sendiri, tapi ikut berjuang. Ikut berjuang bagaimana? Banyak contohnya. Misalnya di agenda Maulid Nabi di daerah kita, di RT kita, di masjid kita, di perumahan kita, kita biasakan. Udah, kamu ikut atau jadi penitia di situ. Jangan duduk di rumah aja main HP aja. Kita biasakan. Kalau di daerah dekat dia ya ada komunitas-komunitas Islam, nggak apa ikut aja. Biar mereka apa? Biar mereka berada dalam nuansa perjuangan. Biasanya kalau orang-orang yang sudah terbiasa dalam suasana perjuangan, mereka tuh akan merasakan, ya. Kalau kita lihat tuh aktivis-aktivis, kenapa ada aktivis lingkungan? Mereka tuh kekeh banget untuk membersihkan bumi ini. Kenapa? Karena mereka terbiasa dalam berada di medan perjuangan, dan mereka melihat ternyata kalau kita nggak melakukan aksi nyata, ini orang-orang nih akan buang sampah sembarangan. Orang ini akan kayak Pandawara itu kan, dia sering kali membersihkan sungai kan, maka mereka berada dalam medan perjuangan. Ternyata ketika mereka berada dalam medan perjuangan, orang melihat dia sehingga dia bisa mengajak orang lain. Dia menjadi pelopor di situ. Nah, maka kita sekarang sedang membutuhkan mereka yang satu dia paham Islam itu bagaimana, dia ikhlas, lalu dia siap beramal, beraktivitas dalam Islam, dan tidak hanya itu, dia mau turun, ambil bagian, ikut serta di medan perjuangan. Kita, ayah bunda, termasuk anak-anak kita. Bagaimana kita di sekolah, kita ada namanya organisasi, ada BES, ada Pramuka, ada Gazi, ada PMR, ada PIKR. Kami sangat mendorong anak-anak itu untuk ikut berorganisasi, biar mereka tuh merasakan perjuangan. Seseorang yang tidak jarang merasakan perjuangan, mereka nggak akan merasakan betapa perlunya mereka berkontribusi di sana. Makanya kaum muslimin itu ketika di peperangan, coba kita baca Sirah Nabawiyah itu. Mereka ada yang berinfak dengan dahsyat ya. Kalau kita baca contoh dalam perang Tabuk, ayah bunda, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin, ayo semuanya kita berinfak. Untuk bisa menangkan pertarungan ini, kita butuh amunisi yang banyak. Semuanya berinfak. Siapa yang berinfak, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Dia akan mendapatkan pahala yang besar. Pada waktu itu ada seorang sahabat datang, ada yang hanya, ya Rasulullah, kami cuma punya kurma segenggam di rumah, tapi kami mau berkorban. Gak apa-apa, ayo masuk ke medan perjuangan. Ya, ada yang berinfak 1 karung kurma, ada yang menginfakkan setengah harta yang dia punya, yaitu Umar bin Khattab, ada yang menginfakkan semua harta yang dia punya, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa mereka mau seperti itu? Karena mereka berada dalam medan perjuangan, bukan sekedar Islam tok yang fokus ke ibadah, tapi mereka berada di medan perjuangan. Dan saya kira ibu dari sini ada yang aktif di majelis taklimnya, ada yang aktif di ormas, nggak apa-apa, terus aktif di situ. Pasti kita akan merasakan perjuangan. Kita merasa begitu besar peran kita, seperti itu. Jadi ambil peran, ambil momen. Kalau kita merasa kami nggak diajak, kita yang datang ke sana untuk menyatakan diri kami siap untuk bantu, apa yang bisa kami bantu, sesuai dengan minat kita masing-masing. Saya cepatin ya. Yang kelima, kita butuh orang-orang yang siap berkorban demi meraih tujuan yang suci tadi. Ya, kita tadi kan ingin nih bagaimana Islam itu orang tuh mau beraktivitas dalam Islam. Ini kan paham, banyak orang yang paham sama dengan Islam, banyak yang mau ikut serta dalam medan perjuangan apa yang diperjuangkan sama Islam itu sendiri. Maka kita butuh orang-orang yang mau berkorban, orang yang mudah mengeluarkan uangnya, mudah dia memberikan waktunya untuk Islam. Kita butuh orang-orang itu. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW itu dia akan jadi biasa saja, biasa saja. Jika Nabi Muhammad tidak berjuang pada waktu itu, tidak diamanahkan sama Allah SWT sebagai Rasul, lalu beliau berjuang di situ. Kalau diamanahkan, wahai Muhammad, silahkan kamu cari umat Islam untuk menyembah padaku, tok sholat saja, maka tidak ada yang namanya kisah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang Tabuk, perang lain-lainnya, nggak ada. Nah, maka untuk meningkatkan level kaum muslim itu, dia bukan sekedar orang yang paham saja, ikhlas saja, mau beraktif dalam Islam, mau ikut serta, tapi coba
Kita uji dia dengan cara, mau nggak dia berkorban? Mau nggak dia meluangkan waktunya? Kita sama-sama 24 jam nih dalam sehari. Mau nggak dia meluangkan waktunya hanya 1 atau 2 jam saja, ya, untuk bagaimana orang-orang itu bangga sama Islamnya? Apakah dia mempelajari Islam, lalu dia mengajarkannya nanti? Mau nggak dia ikut serta bagaimana nanti ada orang yang aksi bela Palestina, saudara-saudara kita di Palestina di sana? Mau dia meluangkan uang, meluangkan ya sedikit uangnya diberikan untuk membantu saudaranya? Mau nggak dia berkorban? Nah, kalau dia mau, maka level kemuslimannya itu naik. Ya, itu yang kelima. Dia mau berkorban. Yang keenam adalah mereka taat, orang yang taat dengan keputusan. Ya, kita butuh banget sekarang ini kaum muslimin yang taat dengan keputusan. Misalnya kita ambil kisah perang Khandaq, ya, mohon maaf, kisah perang Uhud ya. Pada perang Uhud itu, kaum muslimin itu diberikan Rasul itu kesempatan untuk rapat. Jadi ada musuh, ada orang-orang kafir Quraisy datang dari Mekah, sekitar 3.000 orang datang menuju ke Madinah, membawa senjata yang lengkap, ingin menyerang kaum muslimin. Pada waktu itu, kaum muslimin yang ada di Madinah itu bingung nih, kira-kira kita lawan mereka, kita maju menyerang mereka langsung, atau kita bertahan saja nih di Madinah. Maka kaum muslimin pada waktu itu dikumpulkan sama Rasulullah SAW. Mereka rapat, musyawarah. Mereka menyampaikan pendapat masing-masing. Endingnya adalah nanti kaum muslimin itu diberikan Rasulullah, hasil rapatnya diputuskan mereka akan berjuang keluar dari Mekah, dari Madinah, menghadang langsung mereka. Pada waktu itu sebenarnya Rasulullah itu lebih suka standby saja di Madinah, kita bertahan. Jadi ketika mereka nyampe, mereka nyerang-nyerang kita, ketika mereka habis amunisi, baru kita serang. Tapi sementara hasil rapatnya berbeda. Tapi Rasulullah menunjukkan ketaatannya dengan keputusan itu. Lalu bahkan sempat ada beberapa sahabat itu ketemu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, sepertinya engkau tidak suka dengan hasil pendapatnya tadi. Bagaimana kalau seandainya engkau ubah sajalah hasil rapat tadi, ya, ubah hasil rapat tadi, kami akan ikuti apa kata engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah pantas bagi seorang nabi yang sudah menggunakan baju perangnya untuk menjalankan hasil rapat, lalu dia membatalkan sendiri, seolah-olah dia adalah orang yang otoriter. Nggak pantas seperti itu. Nah, kita butuh orang-orang seperti ini. Ketika hasil rapatnya apa, komitmennya bagaimana, lalu kita jalankan hal itu. Dan kita pun juga demikian. Bagaimana komitmen kita dengan sekolah, kita menjalankan hal itu. Ya, harapannya kita bisa ya semaksimal mungkin, semampu kita. Kalau tidak mampu, kita sampaikan. Karena kita udah terlanjur komitmen yang dalam Islam sumpah itu, ya komitmen itu kita anggap mungkin itu kecil, tapi di hadapan Allah itu besar. Ya, demi Allah. Menurut kita kata demi Allah atau billahi, tallahi itu mudah sekali kita sebutkan, ringan sekali. Tapi menurut Allah itu besar ganjarannya. Maka hati-hati dengan sumpah. Bahkan dalam Islam, kalau dia melanggar sumpah, dia disuruh untuk membayar kafaratnya. Ya, seperti itu. Bahkan kita nazar aja, sumpah sama diri sendiri. Nggak ada sumpah sama orang lain, cuma sumpah sama diri sendiri sama Allah. Bernazar kita harus melakukan itu. Nah, jadi kita butuh orang-orang yang taat itu. Kalaupun kita nggak sanggup, kita yang konfirmasi. Ya, oke, itu yang ke-6. Kita ingin muslim yang seperti apa? Yang berikutnya, kita ingin muslim yang tegar dalam menghadapi berbagai cobaan yang muncul. Dalam proses kita mendidik anak, banyak sekali tantangannya. Handphone lah yang masuk, budaya-budaya asing lah masuk ke anak kita. Tapi kita nggak menyerah. Kita masih tegar, tetap teguh berada dalam suasana yang demikian. Orang yang chaos, kita masih tetap standby. Nah, kita butuh orang-orang yang tetap bertahan itu. Bagaimana pada saat perang Hunain? Pada saat perang Hunain, Rasulullah SAW itu jumlahnya udah banyak. 12.000 orang kaum muslimin pada waktu itu. Bahkan ada yang mengatakan, wah, kita udah kuat nih, nggak mungkin kita kalah
jumlah kita udah sebanyak ini. Bahkan dalam Al-Quran itu Allah cantumkan kisah ini. Kalau tidak salah dalam Quran surah Al-Anfal kalau tidak salah ya. Itu dicantumkan mereka begitu bangga dengan jumlahnya yang begitu banyak. Tapi ternyata kaum muslimin diserang pada waktu itu, banyak yang bubar. Kecuali hanya beberapa orang saja yang masih tegar dengan kondisi itu. Mereka mempertahankan Rasulullah SAW dari panahan tombak yang datang. Mereka tegar. Coba kalau pada waktu itu mereka nggak tegar, ketika dipanah mereka kabur semuanya, Rasul tinggal sendirian. Mereka tidak termasuk orang yang mulia. Nah, maka kita butuh orang yang kalau bahasa Nurul Ilmi ini tangguh, ya, tangguh dengan berbagai macam ancaman yang membuat anak kita tuh karakternya jadi buruk. Kita terus berjuang sampai akhir, sampai ending, tetap tegar. Itu yang kita butuhkan kan? Kita butuh orang-orang yang seperti itu. Maka gimana caranya? Ya caranya ngikutin apa yang 6 di atas tadi. Mulai dari pemahaman, bangun keikhlasan, budayakan mereka beraktivitas dalam Islam, libatkan mereka terjun ke medan juang, biarkan terbiasa mereka berkorban demi meraih tujuan yang suci. Bagaimana mereka bisa taat dengan keputusan, maka mereka akan tegar dengan kondisi itu. Kalau mereka tegar, maka masuk ke yang berikutnya. Yang ke-8 adalah loyalitas. Jadi kalau mereka udah selesai semua tuh 7 di atas, maka inilah orang-orang yang loyal itu. Jadi, ayah bunda sekalian, kaum muslimin itu terbagi atas beberapa kategori. Orang yang mulia itu ya berasal dari para sahabat. Ya kan Rasul kan ada petunjuk hadisnya. Orang yang paling baik itulah orang yang berada di generasiku. Berikutnya lah yang setelah generasiku, yang berikutnya setelah berikutnya. Nah, tapi kita yang sekarang tidak sangat jauh sekali posisinya, Rasulullah mengatakan dia adalah umat yang saya cintai. Jadi waktu itu sahabat itu kaget mendengar hadis ini. Jadi Rasulullah bilang, saya sangat mencintai orang-orang yang dia ketika saya nggak ada lagi, dia masih mencintaiku. Dia masih merasakan kehadiranku. Maka saya akan mencintai dia. Nah, jadi pada waktu itu sahabat-sahabat nih ya merasa ini kan, wah, berarti bukan kami ya Rasulullah. Enggak, kalau kalian itu sahabat. Nah, kalau kalian itu sahabat, kalau ini yang saya cintai. Ya. Nah, maka kita bagaimana kita merasakan ya perjuangan Rasulullah dan kita ikut serta untuk meneruskan rantai dakwah Rasulullah itu sampai hari ini, berarti kita termasuk orang yang loyal tadi. Nah, loyalitas. Loyalitas ini adalah bagaimana dia udah 100% mau ngikutin apapun lah yang diperintahkan sama agama kita. Ketika ulama mengatakan A, dia mengatakan A pula. Ketika Nabi Muhammad mengatakan A, dia ikut pula seperti itu. Nggak ada pilihan yang lain. Itu udah loyal banget. Nah, semoga kita bisa sampai ke sini. Nah, sebenarnya dari 1 sampai 8 tadi kita bisa ukur sendiri. Kita sekarang nih baru di posisi yang mana? Kalau posisi yang ke-8 loyal nih. Loyal. Yang ke-9, nah yang ke-9 adalah posisi yang ukhuwah, berukhuwah. Kita sebagai kaum muslimin ini kita tidak memandang, oh itu orang Minang, itu orang Kerinci, itu orang Jawa, beda kita. Enggak, kita berukhuwah. Apapun suku kita, kalau kita namanya berukhuwah, maka kita akan bantu. Makanya kenapa kita bantu orang Palestina itu? Karena mereka saudara kita juga. Ada juga orang-orang yang tuh nggak mau bantu Palestina apa? Nggak usah lah ngurus negara lain, negara kita bela pening. Berarti dia tidak merasakan ukhuwah itu. Persaudaraan Islam itu nggak terbatas dengan teritorial, bisa lintas negara, ya kan? Nah, maka yang namanya berukhuwah itu apa? Kalau kita ada saudara kita, ya, yang dia mungkin kesulitan, kita bantu, nggak perlu lagi dia minta. Berukhuwah, ya. Kemudian kita kayak apa namanya itu main-main gitu lah ya. Nah, dia nggak marah sama kita. Lalu kita sama-sama ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita bersahabat, tapi bersahabatnya apa? Sama-sama lomba-lomba untuk gimana tilawahnya, gimana sholatnya, bagaimana berinfaknya, berlombanya untuk
mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berukhuwah. Nah, kalau udah level ini, Masya Allah, ya, semoga kita akan bisa melihat kaum muslimin itu orangnya sangat kokoh, orangnya sangat solid, satu tujuan. Selama ini, kenapa kita tuh belum bisa bersatu Islam, Muslim di negeri kita? Karena kita belum berukhuwah, ya, kita masih curiga dengan sesama Muslim yang lain, belum berukhuwah. Maka harapannya apa? Gimana cara memulainya untuk bisa berukhuwah itu? Mulai dari langkah pertama tadi, pemahaman yang sama, ya. Nah itu, baik, saya cepat ya karena waktunya sudah mau habis. Nah terakhir, yang ke-10 adalah orang yang sangat sikoh dengan pemimpinnya, sangat sikoh dengan pemimpinnya. Sebagai penutup, ada sebuah kisah. Pada masa Rasulullah itu sebelum beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW itu pernah mengutus seorang sahabat, namanya adalah Usamah bin Zaid bin Haritsah, sebagai pimpinan pasukan untuk menghadang orang-orang Romawi. Pada waktu itu, si Usamah ini usianya baru 17 tahun. Masih sangat muda sekali. Sementara bawahannya, anggotanya, pasukannya, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ya, ada Ali, ada Khalid bin Walid. Ya betul, ada Khalid bin Walid. Tokoh-tokoh senior itu masih ada di situ, tapi Rasul memilih Usamah bin Zaid. Maka pada waktu itu muncul pembicaraan. Kok Rasulullah memilih anak kecil ya? Kok Rasulullah memilih anak muda ya? Kan masih banyak yang senior ya. Tapi luar biasanya, Masya Allahnya, kaum muslimin meskipun demikian, karena mereka ini sikoh orangnya, ketika Rasulullah memutuskan Usamah bin Zaid jadi pemimpin, yang masih muda, yang masih usia 17 tahun, mereka tetap ikut apa kata Rasulullah SAW. Nggak ada perdebatan. Itu orang yang sikoh. Nah, kalau kita kan sekarang gini kan, loh kok gitu sih kebijakannya? Lah kok gitu, kok dibikin seperti itu? Kok gitu? Nah, berarti kita belum sikoh. Maka bagaimana untuk biar kita tuh bisa sikoh? Itu tadi, pemahaman. Lagi-lagi pemahaman. Jadi pemahaman di awal tadi itu adalah kuncinya. Makanya perlu adanya komunikasi. Biar kita apa? Ada namanya cross check, tabayun dulu. Nah, kesikohan ini akan bisa terbentuk. Semua umat Islam di negeri kita akan sikoh semuanya dalam satu arahan jika mereka melakukan 9 hal tadi. Mereka melakukan pemahaman yang Islamnya secara benar, pemahaman Islamnya benar, kemudian mereka ikhlas dalam beramal, kemudian mereka mau beraktivitas dalam Islam, kemudian mereka siap terjun ke medan juang, mereka yang kelima, mereka mau berkorban demi meraih tujuan suci, kemudian yang keenam, mereka siap taat dengan keputusan rapat, keputusan bersama, lalu mereka tegar dalam menghadapi berbagai cobaan yang membuat mereka bisa tergelincir dari tujuan awalnya. Kemudian mereka siap loyal untuk mewujudkan apa yang mereka sedang mimpikan. Loyal mereka 100%. Dengan kondisi apapun mereka siap sedia. Siap untuk maju, siap untuk berkontribusi. Yang ke-9, mereka berukhuwah, mereka bersama-sama. Mereka tidak membeda-bedakan antara muslim, orang dari suku mana, dari organisasi mana, semuanya sama. Kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam kita itu cuma satu. Nggak ada Islam-Islam yang lain. Ya, yang membedakan kita tuh hanya perbedaan cabang saja. Maka ayo kita bersatu semuanya. Maka yang terakhir adalah kalau udah seperti ini, kita akan menghadirkan orang-orang yang Islam yang sikoh. Itulah yang diinginkan kaum Rasulullah SAW. Dengan lahirnya beliau melakukan sebuah perjuangan, dan perjuangan itu beliau wujudkan, beliau lahirkan orang-orang kaum muslimin yang sikoh tadi. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ada khulafaur rasyidin, ada sahabat-sahabat yang mulia. Mereka itulah contoh teladan. Jika kita mengatakan kita nggak sanggup nih meniru Rasulullah SAW karena Rasulullah kan Nabi, maka silahkan kita tiru sahabat Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 200 itu disebutkan bahwasanya orang-orang ya yang pertama-tama masuk Islam dan mereka menjalankan Islam itu dengan baik, maka mereka adalah teladan. Nah, jadi apa? Kita harapannya bukan sekedar bisa menjadi orang yang meniru Rasulullah SAW, tapi orang pun bisa meniru kita. Sehingga bibit-bibit
atau energi-energi yang dimiliki sama Rasulullah itu masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin hingga hari ini, karena kita adalah teladan, karena kita menunjukkan beginilah Islam yang seharusnya. Baik ayah bunda sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita yang harapannya kita tidak hanya menjadi seorang muslim yang taat ibadah untuk diri sendiri, tapi juga bisa berdampak bagi orang lain, siap beraktivitas dalam Islam, dan siap masuk ke medan perjuangan, memperjuangkan apa yang diperjuangkan sama Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV,